Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang business intelligence atau kecerdasan bisnis. Business intelligence merupakan suatu proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Selanjutnya, data warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik atau data mining sehingga dapat diperoleh berbagai kecenderungan atau pola data. Hasil penyederhanaan tersebut disajikan kepada end user yang biasanya merupakan pengambil keputusan. Dapat diambil keputusan berdasarkan fakta-fakta aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman kuantitatif belaka. Business intelligence merupakan aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu penggunaan dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik. Aplikasi ini mencakup beberapa aktivitas sistem pendukung keputusan seperti query, reporting, online analytical processing atau OLAP, statistical analysis, forecasting, dan data mining. Business intelligence berfungsi sebagai analis dan sekaligus memberikan rekomendasi pada pengguna terhadap tindakan yang sebaiknya diambil. BI berfungsi sebagai dashboard. Pengguna BI akan cepat mengenali penyimpangan-penyimpangan pada perusahaan sekaligus dengan penyebabnya sebelum menjadi masalah yang serius. BI memberikan ukuran-ukuran yang dapat menentukan kinerja organisasi. Analogi dengan dashboard mobil. BI memberikan informasi kondisi internal, seperti halnya suhu pada kendaraan. Yang kedua, BI memberikan sinyal-sinyal pada pengemudi bila terjadi kesalahan pada kendaraan, seperti bila bensin akan habis. Yang ketiga, semuanya berguna bagi pengemudi agar mampu mengendalikan kendaraan dengan lebih baik dan mampu membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Keunggulan business intelligence membutuhkan biaya yang relatif murah dalam pengadaannya. Yang kedua, proses pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, adanya graphic user interface atau GUI yang dapat dibentuk sesuai selera. Yang keempat, mampu meminimalisir masalah-masalah teknis, terutama terkait human error. Yang kelima, mudah dalam integrasi data. Yang keenam, adanya konsolidasi informasi karena data diolah dalam satu platform. Dan yang ketujuh, adanya respon yang cepat sehingga dapat digunakan untuk mengantisipasi suatu kejadian. Manfaat BI untuk organisasi non-profit. Meningkatkan kualitas data dan informasi pada suatu organisasi, memudahkan proses monitoring terhadap kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang telah ada sebelumnya, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik, well-informed works, dan yang kelima, meningkatkan efisiensi biaya. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun BI di suatu organisasi, yaitu top-down approach, yang kedua bottom-up approach, dan yang ketiga partial approach. Top-down approach, pendekatan ini sangat tepat bagi suatu organisasi yang akan membangun BI di mana pada waktu yang bersamaan organisasi tersebut juga sedang melakukan perubahan proses kerja secara menyeluruh di seluruh aspek organisasi. Pada pendekatan ini, kerangka data warehouse secara menyeluruh atau enterprise data warehouse harus disusun terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh data warehouse di setiap unit atau data mart. Bottom up approach, BI yang akan disusun berasal dari tingkat unit baru kemudian diintegrasikan menjadi data warehouse. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk organisasi yang memprioritaskan pembangunan BI di tingkat unit dulu. Baru setelah sukses akan dilanjut ke unit-unit yang lain. Practical approach merupakan kombinasi antara pendekatan top down dan bottom up. Pengembangan BI akan dimulai dengan perencanaan dan pendefinisian arsitektur kebutuhan data warehouse organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilakukan serangkaian pembuatan BI pada tiap unit yang memang benar-benar membutuhkan. Faktor kegagalan implementasi BI. Yang pertama, adanya perencanaan yang kurang matang. Yang kedua, kualitas data kurang baik. Yang ketiga, perubahan organisasi tak terantisipasi dengan baik. Yang keempat, pengadaan sistem BI yang bersifat one-stop shopping. Dan yang kelima, pengembangan BI hanya mengandalkan tenaga outsourcing. Data warehouse. Data warehouse dapat diartikan sebagai gudang data.
Tujuan utama pembuatan data warehouse adalah untuk menyatukan data yang beragam ke dalam sebuah tempat penyimpanan, di mana pengguna dapat dengan mudah menjalankan query atau pencarian data, menghasilkan laporan, dan melakukan analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan Ramadan. Oke, selanjutnya, salah satu keuntungan yang diperoleh dari keberadaan data warehouse adalah dapat meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan. Bill Inmon mendefinisikan data warehouse sebagai basis data yang memiliki karakter subject-oriented, integrated, non-volatile, time-variant. Subject-oriented. Yang pertama, suatu data warehouse harus berorientasi subjek atau disusun menurut jenis subjeknya. Yang kedua, subjek-oriented. Lawan dari transaction-oriented menuntut agar data-data transaksi ini disusun dengan melihat area subjeknya. Misal, pada perbankan sebagai subjeknya adalah nasabah, sehingga akan lebih baik jika data disusun menurut nasabah. Integrated. Data warehouse umumnya berbentuk dengan cara menggabungkan beberapa basis data yang mungkin berbeda, baik teknologi maupun kodifikasi suatu pada tabel referensinya. Untuk menghasilkan subjek oriented yang konsisten, data-data dari berbagai sumber harus diintegrasikan. Oleh karena itu, teknologi dan kode-kode referensi yang mungkin berbeda tersebut harus disatukan. Kemudian, non-volatile. Data warehouse pada umumnya merupakan data yang sudah final, bukan data yang masih bergerak atau mungkin diubah. Data-data operasional biasanya mencakup data-data yang bergerak, seperti order yang belum diverifikasi. Data-data ini masih memiliki status yang belum final atau volatile. Data warehouse merupakan data yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa dimodifikasi atau read-only. Kemudian time variant. Time variant berarti memiliki dimensi waktu sebagai variabel. Sebagai contoh, produk terjual 5.000 kemasan harus diketahui dalam hari, bulan, tahun. Aspek time variant memberikan kemampuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk tren. Data mart. Bagian-bagian data warehouse, yaitu data mart merupakan bagian dari data warehouse yang berguna dalam mendukung kebutuhan dari suatu fungsi bisnis atau unit tertentu. Data mart dapat berdiri sendiri atau terhubung ke data warehouse yang telah ada. Ada beberapa karakteristik dari data mart yang membedakannya dengan data warehouse, yaitu data mart hanya berfokus pada suatu kebutuhan pengguna dengan satu unit atau fungsi bisnis. Data mart tidak secara normal berisi data operasional secara terperinci. Data mart berisi lebih sedikit data jika dibanding dengan data warehouse, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian kubus data atau cube adalah unit pemrosesan data yang terdiri dari tabel fakta dan dimensi dalam suatu data warehouse. Aggregation adalah hitungan awal dari data numerik. Hasil proses ini akan disimpan sebagai jawaban dari query yang sebelumnya telah dibuat, sehingga waktu proses query dapat berjalan dengan lebih cepat. Proses agresi ini menyebabkan data yang jumlahnya sangat besar di suatu basis data multidimensi dapat dicari dengan cara mudah dan dalam waktu yang relatif singkat. Agresi ini merupakan dasar dari pembentukan kubus data, karena pada agregasi ini akan mengorganisir kumpulan data ke dalam struktur data basis data multidimensi sehingga menghasilkan waktu respon yang sangat cepat. Kemudian online analytical processing atau OLAP. OLAP digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai decision support system atau DSS. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan melalui OLAP antara lain seperti melakukan proses query, meminta laporan, mendukung analisis statistik, melakukan analisis interaktif, dan membangun aplikasi multimedia. Kemudian berdasarkan
struktur basis datanya, OLAP dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, multidimensional online analytical processing atau MOLAP. Yang kedua, relational online analytical processing atau ROLAP. Yang ketiga, hybrid online analytical processing atau HOLAP. Multidimensional online analytical processing atau MOLAP ini adalah OLAP yang secara langsung mengarah pada basis data multidimensi. Ini memproses data yang telah disimpan dalam array multidimensional. Masing-masing ini diletakkan dalam suatu sel yang dapat diakses secara langsung. Kemudian relational online analytical processing atau ROLAP ini adalah suatu format pengolahan OLAP yang melakukan analisis data secara dinamis yang disimpan dalam basis data relasional bukan pada basis data multidimensi. Ini merupakan bentuk teknologi dari OLAP yang paling berkembang. Kemudian hybrid online analytical processing atau HOLAP ini merupakan kombinasi antara ROLAP dan MOLAP. Dikembangkan untuk mengkombinasikan antara kapasitas data pada ROLAP yang besar dengan kemampuan proses pada MOLAP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.